Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Dengan cara apa? Dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perilaku ketakwaan ini harus terus secara istiqomah kita kerjakan di mana saja dan di waktu kapan saja. Sampai-sampai Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun tetap harus bertakwa. Dan di Al-Quran dirincikan banyak sekali amal-amal ketakwaan, termasuk sholat di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketakwaan ini tidak mengenal waktu. Meskipun hari ini secara realita kita berada di penghujung tahun miladiyah 2021. Pada dasarnya waktu semua adalah baik, apalagi seperti hari Jumat Sayyidul Ayyam, apalagi termasuk adalah sepertiga malam yang terakhir, apalagi waktu turunnya hujan, apalagi waktu hari Arafah. Waktu itu semuanya baik. Bahkan waktu adalah modal yang Allah berikan yang tak ternilai. Jika kita akan usaha, bisa membeli barang, bisa menyewa barang, tapi tidak dengan waktu. Karena itu waktu harus kita hargai dengan sebaik-baiknya, menggunakannya untuk kemaslahatan. Hadirin rahimakumullah, meskipun tidak ada panduan dalam agama kita bagaimana tentang pergantian tahun, yang ini adalah tahun miladiyah, namun setidaknya momentum ini harus kita jadikan momentum untuk senantiasa memperbaiki diri. Satu waktu ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat dari suku Ghifar. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau pernah dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pesan ini diantaranya terdapat di dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad yang kemudian dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani yang lahir 1813 dan wafat 1867 miladiyah. Apa pesan Nabi yang disajikan ini secara khusus kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau berpesan, ya Aba Dzar jaddidis safinah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, pertama, perbaruilah safinah, perahumu, bahteramu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan atau samudra itu amat dalam. Saudara sidang Jumat rahimakumullah, ini pesan tidak hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari, tapi juga untuk kita semua umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita saat berada dimanapun dan dalam waktu kapanpun, apalagi dalam setiap momen pergantian waktu, dari waktu asar ke maghrib dan kemudian selanjutnya, maka apa yang kita lakukan? Perbaiki perahu. Syekh Muhammad Nawawi menyebutkan yang dimaksud jaddidis safina jaddidin niyah, perbaruilah niat. Dalam agama kita niat adalah satu hal yang sangat pokok. Meskipun dalam fiqih niat adalah rukun qalbi, rukun yang bersifat hati, tapi ini penting. Kita ketika akan mengerjakan satu amal hendaknya perbaiki niat, karena kita maklum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang diriwayatkan dari seorang sahabat, yakni Abu Hafs Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda demikian, sesungguhnya amal-amal itu, perbuatan itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan diganjar berdasarkan apa yang diniatkannya. Karena itu perbaiki niat. Bahkan meskipun ada satu perbuatan yang sifatnya duniawi, tapi karena bagusnya niat, maka itu bisa beroleh pahala. Seorang penyusun kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji, beliau pernah menyebutkan, kam min amalin, berapa banyak daripada amal, yatasawwaru bisurati a'malid dunya, secara rupanya, secara bentuknya, secara kasat matanya adalah amal dunia, tapi wa yasiru bi husnin niyat, sebab bagusnya niat, min a'malil akhirah, menjadilah amal-amal akhirat. Contoh, kita tidur di siang hari, tapi kalau kita niatkan qailulah, ittiba sunnah Nabi. Yang kedua, kita niat supaya malam nanti bisa bangun malam, sholat tahajud, maka berarti dengan bagusnya niat, meskipun secara kasat mata adalah amal duniawi, mendapatkan pahala atas niat baik tersebut, dan itu menjadi amal akhirat. Sebaliknya, beliau yakni Syekh Zarnuji menyebutkan, kam min amalin, berapa banyak amal, yatasawwaru bi surati amalil akhirah, secara rupanya adalah rupa amal akhirat, tapi thumma yasir min a'malid dunya bisu'id niyah, menjadi amal dunia. Sebab apa? Sebab buruknya niat. Seperti ada orang melakukan amal saleh, tapi niatnya ingin dipuji oleh orang lain, maka itu menjadi riya dan bahkan rusak amalnya. Wal iyadu billahi min dzalik. Maka hadirin, tataklah, titiklah niat dengan baik. Kenapa? Dalam hadis ini Nabi menggunakan kiasan. Kalau perahu tidak diperbaiki, fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu amat dalam. Kalau kita tidak perbaiki niat kita, lalu terpleset, niatnya adalah riya, ingin dilihat oleh orang lain, mengharapkan pujian dari manusia, bahkan para ulama menyebutkan adalah syirkul asghar, Nabi pun berkata demikian, maka tidak akan mendapatkan kebaikan, sehingga tenggelam dalam rusaknya niat. Yang kedua, Nabi berpesan kepada Abu Dzar, wa khudhiz zada kamilan, dan persiapkanlah bekal yang sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu amat jauh. Saudara, setelah kita memperbaiki niat, kalau dalam kiasan tadi Nabi menyebutkan perbaiki perahu, kemudian jangan lupa persiapkan bekal. Kita di dunia ini harus punya bekal. Utazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat kutipan ayat ini memang berbicara tentang haji, tapi secara general, secara umum, ini pun adalah pesan untuk kita di dunia harus berbekal. Bekal apa yang terbaik? Yakni amal ketakwaan. Al-Quran misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan amal takwa, sholat, kemudian berinfak, kemudian menunaikan zakat, kemudian berhaji, kemudian yakin terhadap kitab suci, yakin terhadap adanya hari akhirat, dan amal-amal lainnya. Dalam surah Ali Imran ayat 133 134 menyebutkan menahan amarah padahal mampu melampiaskannya, memaafkan orang lain. Itu adalah di antara sekian banyak amal-amal ketakwaan. Maka sudah banyakkah perbekalan kita untuk menghadapi kehidupan akhirat? Padahal di hadis ini Nabi sebutkan fa inna safara ba'idun, karena sungguh perjalanan akhirat itu jauh. Di sini
berbicara tentang perjalanan di samudra. Tapi yang dimaksud adalah secara hakiki adalah perjalanan dunia menuju akhirat. Kita mati, alam barzah, kemudian belum lagi kita dikumpulkan, akan digiring, kemudian lagi ada limul jaza, ada limul hisab, ada lagi sirat, kalau selamat surga, kemudian neraka, panjang sekali. Bagaimana di sirat itu ada 7 pos, ya, ada 7 pos, menanjak 1000 tahun, menurun 1000 tahun, datar 1000 tahun, dikali 7, 21.000 tahun. Belum lagi satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia tentu jauh berbeda. Makanya hendaknya kita persiapkan bekal, dan bekal terbaik adalah amal takwa. Bahkan untuk itulah urgensi para khatib sering berpesan, usikum wa iyaya bitaqwallah, takwa. Kemudian yang ketiga, Nabi berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan sangat cocok untuk kita semua. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah barang bawaan atau bebanmu. Fa innal aqabah kaudun, karena sesungguhnya aqabah yakni ujian-ujian, yakni beban bawaan itu bisa memberatkan kita dan bisa membahayakan kita. Ini ada kaitannya dengan pesan sebelumnya. Ketika naik kapal, naik perahu, tentu ada batas maksimum bisa membawa beban-beban tertentu. Bawalah yang penting, kurangi yang tidak penting. Yang tidak penting ini seperti adalah harta. Harta yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. Bahkan ketika Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in, tidak akan bergeser, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tidak akan bergeser kedua telapak hamba di hari kiamat sehingga akan ditanya tentang 4 hal. Di antaranya tentang harta. Usus harta ditanya, dari mana, min aina tasabahu, dari mana memperolehnya. Kemudian wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakannya. Bukan sekedar mendapatkannya dengan benar, dengan usaha yang halal, tapi juga bagaimana membelanjakannya, mengeluarkannya. Karena itulah kita ini terhadap harta boleh kita kaya, agama tidak melarang, tapi gunakanlah untuk kemaslahatan agama fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kalau bebannya tidak kita kurangi, maka dalam perahu akan membahayakan. Begitupun dalam dunia, itu akan menjadi batu sandungan kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan terakhir pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khlisil amal, dan ikhlaskanlah amal. Fa innal naqida basirun, karena sungguhnya Allah yang senantiasa melihat, Allah senantiasa yang meneliti, itu senantiasa memonitoring, senantiasa melihat, senantiasa mengawasi. Hadirin, setelah di poin pertama kita diingatkan untuk memperbaiki niat, di poin terakhir ini diingatkan untuk ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Tidak ada satu tujuan kecuali libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kita boleh berdagang tapi niatkan untuk menolong orang lain. Kalau kita berdagang hanya untuk sekedar mencari keuntungan serupiah, 2 rupiah, sekian rupiah, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan satu kita niat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga supaya ibadah tenang, diniatkan untuk menolong orang lain daripada ke tempat jauh membeli beras dan bahan pokok lainnya, kita mudahkan, kita bantu. Karena itulah selalu niatkan untuk mencari ridha Allah dengan jalan membantu orang lain. Kenapa? Nabi berpesan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan hidup untuk kita semua, memberikan taufik hidayah untuk kita semua, dan keistiqomahan dalam ibadah, taat, amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa ayyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والقرona والطاعون والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.